Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi di Warga Bola Channel, bro ya. Masih bersama Adi di sini yang akan memberikan suatu informasi, opini tentang timnas Garuda kita, baik timnas senior, timnas U23, dan juga timnas U17 yang akan aju gengsi di Piala Dunia U17 di Qatar ya. Untuk besok tepatnya akan menampilkan timnas Garuda kita U17 melawan Zambia. Kita akan coba fokus dulu untuk pertandingan besok, bro ya, yang mungkin kurang lebih 24 jam lagi ke depan ya. Kita akan menyaksikan timnas Garuda kita U17 melawan Zambia. Dan buat lo semuanya, selamat bergabung di channel Warga Bola. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya bro ya. Tapi sebelum mengulas lebih jauh lagi tentang kekuatan dari timnas Zambia tersebut, lo harus yang nonton saat ini dulu. Oke bro, kembali lagi di channel Warga Bola ya. Barusan lu melihat sedikit satellite dari timnas Zambia ya. Timnas Zambia bukan tim yang kaleng-kaleng. Ternyata Zambia merupakan di negara Afrika bagian selatan sana bro ya. Ada Pantai Gading, ada Mali ya, dan salah satunya juga ada Zambia yang akan ketemu kita besok ya, besok malam ya, yaitu di Piala Dunia U17. Jangan lupa kita tergabung oleh Zambia, Honduras, dan Brazil. Nah, besok kita ketemu Zambia ya, tanggal 4. Kemudian tanggal 7-nya, Jumat, kita ketemu Brazil. Dan terakhir kita ketemu dengan Honduras. Nah, sedikit gue ingin menginformasikan ya tentang kekuatan dari Zambia bro. Ternyata Zambia ini tidak boleh dianggap enteng ya. Ternyata Zambia ini merupakan peringkat ke-83 bro di FIFA. Dan ini cukup luar biasa. Zambia, meskipun namanya baru terdengar ya di persepak bolaan, memang untuk timnas seniornya Zambia belum pernah juga masuk ke Piala Dunia ya. Namun memang kekuatannya luar biasa. Mungkin lu semua bro, Pantai Gading ya, pernah juga masuk Piala Dunia, dan kekuatannya juga hampir sama dengan Zambia ini bro. Seperti itu. Zambia itu di peringkat 83 bro di FIFA, dan timnas Zambia itu dijuluki yaitu Chipolopolo, artinya peluru tembaga yang begitu melesat. Kenapa kok disebut Chipolopolo, peluru tembaga ya? Ternyata memang dari saya pernah membaca dan melihat juga timnas Zambia ya, kecepatannya luar biasa, baik dari segi serangannya dan juga untuk counterback-nya, dalam arti serangan baliknya juga cukup cepat sekali, sehingga Zambia dijuluki timnas Zambia Chipolopolo atau peluru tembaga di situ ya. Dan juga untuk postur tubuhnya bro, postur tubuhnya Zambia itu yang U17 ya, itu kurang lebih di 176 sampai 178 usia 17 bro, itu lumayan cukup tinggi. Dan untuk fisiknya, badannya cukup gempal-gempal ya, gempal-gempal, sehingga pasti mereka akan mencoba untuk permainan satu-satu
1 lawan 1, karena dia akan coba bermain touch body terus yang dia akan lakukan. Memang untuk pemain kita ya tidak terlalu besar postur tubuhnya, namun dari segi mental boleh diadu, mental dan fisiknya. Ya, saya ulangi lagi, postur tubuh dari Zambia itu cukup tinggi ya di ukuran 17 tahun ya, karena yang bermain nanti itu ada juga umur 15, 16 ya, dan tingginya kurang lebih di antara 176 sampai 178 di situ. Dan kipernya kurang lebih 180-an lah. Itu timnas Zambia. Dan juga bro, timnas Zambia tersebut yang U17 dia memiliki pemain 7 pemain abroad yang berkarir di luar negeri ya. Yaitu ada 2 kiper ya, William Zulu dan Cristiano Zimabela. Itu 2 kiper. Dia bermain di luar negeri. Dan juga ada back yaitu Kotami Chimwewe. Nah, itu back juga, dia bermain juga di luar negeri. Terus kemudian juga ada pemain tengahnya, ada 3 pemain tengah ya yang abroad yang berkarir di luar, Mike Balawia, Mutale dan Mapolo. Nah, ini ketika kita mengetahui bahwa Zambia memiliki pemain-pemain abroad ya, berarti tidak boleh diremehkan, dan juga kita lihat suatu kapasitasnya pasti akan lebih bagus bro. Dan kemudian juga ada penyerangnya yaitu Vincel Mutodo dan juga Daniel Sulewindo. Itu penyerangnya. Nah, dari 7 pemain tersebut ya, mereka cukup lama berkarir di luar pastinya, sehingga permainannya pun skill mereka itu di atas rata-rata. Terbukti pada waktu uji coba melawan Meksiko dipecundangi 3-1 oleh Zambia. Ini cukup mengagetkan sekali, kelas Meksiko ya, yang sering langganan Piala Dunia, bisa dipecundangkan oleh Zambia 3-1. Nah, ini yang harus kita waspadai, permainannya dan dari segi kecepatannya. Dan timnas Zambia ini rata-rata itu memiliki kecepatan tinggi para pemainnya. Dia memiliki kecepatan. Hampir semua pemain dia memiliki kecepatan ya, pemainnya ya. Serta unggul duel 1 lawan 1. Ini yang perlu coach harus waspadai, Coach Nova Arianto ya. Pastinya Coach Nova juga sudah mengetahui kekuatan dari Zambia tersebut, dan pastinya sudah ada mengantisipasi bagaimana melawan untuk Zambia. Dan memang pesan dari Coach Nova harus berani fight 1 lawan 1, body charge, terus bergerak dan tidak boleh gentar ya. Meskipun dari segi body mungkin pemain timnas kita kalah ya, namun kalau dari semangat dan mental, terutama mental ya, karena memang dari awal timnya Coach Nova Arianto ini sangat digembleng yaitu mental dan fisik. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk melawan Zambia nanti. Dan kunci permainan di kita bro itu diisi oleh Matthew Baker ya, pada lini tengah ya. Permainan Indonesia ada Matthew Baker dan juga Zahabi Goli, yang keduanya akan menjadi penghubung serangan bro. Ini yang sangat diharapkan, permainan antara Matthew Baker dan Zahabi Goli ini yang selalu dia mengisi ruang dan juga selalu menghubungkan antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Dan di mana lini depan itu siap ada Evandra dan juga ada Mirza di situ. Dan ini pertandingan tersebut tidak akan mudah bro, U17 ya, karena lawannya cukup
berat sekali. Dan juga di sini gue coba untuk menyarankan para pecinta supporter timnas Garuda kita harus tetap mendukung perjuangan dari adik-adik kita U17 di Qatar agar hasil yang didapatkan baik. Dan kalau andaikan misalkan kurang baik atau kurang memuaskan, kita tidak boleh untuk menghujatnya, bro. Mereka sudah luar biasa sampai ke Piala Dunia di Qatar, Piala Dunia U17 ya, dengan cara berhasil melalui kualifikasi berbagai negara. Dan ini harus kita apresiasi, bro. Harus kita apresiasi. Dan memang Coach Nova menyarankan jangan terlalu besar untuk ekspektasi bagi pecinta timnas Garuda. Biarkan mereka bermain lepas, biarkan mereka mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk melawan timnas besar negara ya di sana. Nanti ketemu Brazil, Honduras ya. Mudah-mudahan juga bisa menghasilkan nilai yang baik atau poin yang baik di situ, bro. Oke, bro, jangan lupa besok ya, tanggal 4 November ya, hari Selasa besok jam 22.45 kita harus standby di TV untuk memberi support semangat untuk timnas Garuda kita U17 di Qatar. Itu aja, bro, yang gue sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua lo yang tetap menyimak di Warga Bola Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Dan terima kasih banyak untuk semuanya lo, bro, yang tetap stay tune di Warga Bola Channel. Dan ada di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.